Oke, baik teman-teman. Jadi kita sudah memutuskan bisnis kita, core-nya adalah bisnis baju branded sisa ekspor ya teman-teman, khusus yang ori. Jadi kita ingin memastikan bahwa calon pelanggan kita atau konsumen kita bisa mendapatkan produk-produk fashion ya, yang branded, yang original, dengan harga yang jauh lebih murah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan target market atau calon pelanggan kita, teman-teman. Nah, di mana calon pelanggan kita adalah orang-orang yang untuk kepentingan bisnis lagi, ya, untuk dijual kembali, atau orang-orang yang pengguna atau pemakai langsung, teman-teman. Oke, kita sudah bahas tentang itu kemarin ya. Nah, sekarang setelah kita fix menentukan bahwa produk yang ingin kita tawarkan ke konsumen adalah produk brand sisa ekspor. Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan resources-nya, teman-teman. Di mindset kita pasti tentunya yang ada di pikiran kita adalah investasi atau modal yang harus kita keluarkan, teman-teman. Pikiran modal, kadang-kadang kita sebagai pemula terbentur di situ ya, teman-teman. Waduh, modal saya masih terbatas misalnya, atau saya masih pemula gitu kan, saya belum punya banyak modal yang banyak. Karena di mindset kita bahwa modal itu berbentuk uang, teman-teman, atau berbentuk barang ya. Nah, saya sedikit mau memberi sebuah mindset lain ya, dari sudut pandang lain, bahwa modal utama kita sebenarnya untuk mengawali bisnis ini tidak harus ke produk dulu, teman-teman. Yang paling penting relasi kita atau resources kita, teman-teman, ke akses kita ke produk yang mau kita jual tadi, teman-teman. Kebetulan untuk akses sisa ekspor ini, seperti saya pernah saya jelaskan ya teman-teman, lebih eksklusif. Jadi tidak ini kategorinya adalah kelebihan produksi ya teman-teman, dan pihak garment yang memproduksi ya. Nah, jadi tidak mudah untuk bisa mendapatkan akses ke produk tersebut, teman-teman. Hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang punya akses ke garment yang bisa mendapatkan produk sisa ekspor ini, teman-teman, karena sifatnya eksklusif dan limited ya teman-teman. Berbeda dengan produk yang banyak dijual di pasaran, teman-teman ya. Nah, mindset saya justru begini, teman-teman ya. Yang paling penting adalah kita memetakan dulu, teman-teman, resourcesnya kita bisa didapatkan dengan cara seperti apa, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa baju sisa ekspor ini akan dikeluarkan oleh pabrik, itu dilelang ketika biasanya itu setelah rentang waktu 6 bulan sampai 1 tahun produk tersebut dikeluarkan ya teman-teman, atau diekspor atau dikirim ke si pihak bayarnya, teman-teman. Nah, biasanya itu artikel tersebut atau baju tersebut itu dipegang hanya oleh satu orang aja, teman-teman ya. Jadi tidak sistem dijual, disebar ke beberapa orang. Jadi hanya dipegang oleh satu orang aja, teman-teman. Nah, ini sebagai gambaran ya, produk yang berapa banyak sih sebenarnya stok yang sisa ekspor itu yang tidak loss quality control itu per artikel, itu tidak bisa dipastikan ya teman-teman ya. Jadi tergantung sih, bisa per artikel misalnya hanya 200 piece aja atau 500 piece aja gitu, atau bisa per artikel itu sampai 2000 piece gitu. Nah, jadi tergantung, tidak bisa dipastikan ya teman-teman. Nah, cuman kalau sudah misalnya dikeluarkan satu artikel, itu tidak bisa direproduksi ulang, teman-teman. Jadi udah hanya segitu aja. Misalnya contoh artikel baju ini yang saya pakai ya, ketika ada sisa produksinya ya, atau sisa ekspornya itu, ini misalnya brand H&M yang saya gunakan misalnya, jumlahnya misalnya 200 piece yang dikeluarkan sisa ekspornya. Ya udah, berarti di pasaran nanti akan keluar hanya 200 piece saja, teman-teman. Tidak bisa diproduksi lagi karena kita bukan
produsennya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya dengan limited tersebut berarti itu eksklusif teman-teman ya. Ini kalau kita jeli ini sebuah peluang gitu yang cukup besar. Nah, ketika kita bisa memiliki sisa ekspornya ini misalnya dikuasai oleh satu orang, berarti tidak ada orang lain, tidak ada yang punya selain kita teman-teman, kecuali yang ofisial resminya ya, yang ada di toko itu ya. Kalau di sisa ekspornya hanya kita aja, jadi kita bisa eksklusif teman-teman, bisa bersaing dengan kompetitor lain, karena kompetitor lain tidak mempunyai artikel yang kita punya teman-teman. Jadi pabrik itu mengeluarkan tidak secara parsial ya teman-teman. Misalnya stok sisa produksinya ada 2.000 atau 5.000. Nah, dia ya siapa yang mau berani ambil semuanya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah problemnya ketika kita nih sebagai pemula ya ingin mendapatkan produk, pasti kan terbentur dengan problem tadi ya teman-teman. Nah, berarti pabrik itu kan ketika ada sisa artikel ya dalam jumlah tertentu, misalnya 2.000 sampai 5.000 piece, itu kan harus di take all semua ya teman-teman. Nah, berarti kan di sini kendalanya adalah di budget teman-teman. Itu ketika kita memborong atau men-take all artikel tersebut, tentunya tidak bisa menggunakan budget yang sedikit ya teman-teman. Bisa kisaran antara 200 sampai 500 juta per sekali kita ngambil produk lelang dari pabrik ya teman-teman. Nah, sebagai pemula di mindset kita sebenarnya kita jangan berfokus ke produknya teman-teman. Berfokuslah kepada akses orang-orang yang memegang artikel tangan pertama tadi teman-teman. Kita punya akses 5 orang aja ya kepada orang-orang yang sebagai tangan pertama yang biasa ikut lelang di pabrik tersebut teman-teman ya. Coba bayangkan ya, per sekali lelang itu produk yang harus kita bayarkan ke pabrik itu kisaran antara 200 sampai 500 juta teman-teman ya, tergantung jumlah kuantiti produk lelang yang dikeluarkan oleh pabrik. Dan biasanya itu pun artikelnya tidak banyak teman-teman. Mungkin antara 2 sampai 5 artikel ya, dari brand yang sama misalnya. Jadi kalau kita misalnya mau langsung ke pabrik ya, itu satu diperlukan effort yang besar ya teman-teman, modal yang besar. Nah, kalau menurut saya itu nomor sekian teman-teman. Yang paling penting adalah kita bisa terkoneksi, bisa punya akses kepada orang-orang atau supplier yang menjadi sebagai tangan pertamanya tadi teman-teman. Coba bayangkan kalau kita bisa mempunyai akses ke 5 orang supplier tangan pertama, artinya kita seolah-olah dalam tanda petik ya, di mindset kita mempunyai akumulasi jumlah modal yang mereka punya teman-teman. Katakanlah misalnya per sekali pabrik mengeluarkan produk itu harus mengeluarkan uang 300 juta. Berarti dengan kita bisa memegang akses ke 5 orang supplier tangan pertamanya, bisa dihitung rata-rata sekitar 15 miliar teman-teman. Seolah-olah ya, kita tanpa harus mengeluarkan modal langsung. Kurang lebih teman-teman seperti itu ya. Nah biasanya begini teman-teman, orang-orang yang supplier pihak pertama tadi itu mereka menjualnya pun begini teman-teman. Mereka itu main putaran teman-teman. Jadi ingin kalau bisa barangnya itu setelah mereka dapatkan cepat keluarnya teman-teman. Ya, walaupun dengan margin yang dalam tanda kutip kecil ya teman-teman. Jadi mereka rata-rata tidak mengambil margin banyak-banyak ya teman-teman. Biasanya mereka meng-up maksimal itu 20% ya dari harga beli mereka teman-teman. Nah kita kalau misalnya kita mempunyai akses ke 5 orang itu aja, artinya kita bisa punya potensi ya
mempunyai jajaran produk senilai supplier yang mereka punya teman-teman. Nah, di sini permainan adalah bagaimana cepat-cepatan kita buang ke market teman-teman. Ya, nah itu sih kuncinya itu. Nah, kan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sisa ekspor ini sifatnya limited teman-teman. Nah, ketika kita punya target market yang pas, ketika kita punya target market yang sesuai, itu barang itu pasti dicari teman-teman. Ya, apalagi kalau core business target market kita adalah business to business ya, orang-orang yang buat misalnya punya toko atau punya toko online atau toko offline atau punya factory outlet, mereka pasti membutuhkan artikel seperti ini teman-teman karena memang eksklusif ya. Ketika misalnya produk ini kedudukan hanya 200 piece, itu untuk kebutuhan satu toko aja udah kurang sebenarnya teman-teman. Jadi di baju sisa ekspor ini, ketika kita menemukan market yang pas, target konsumen yang pas, itu kita sudah tidak akan susah jualannya lagi teman-teman. Ya, justru nanti kita malah mengejar-ngejar si pihak tangan pertama tadi untuk mendapatkan artikel terbaru teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi karena ini sifatnya limited, terbatas, ketika kita bisa menemukan target market yang pas, justru kita nanti yang akan mengejar-ngejar si supplier tangan pertama untuk bisa mendapatkan artikel terbaru teman-teman. Ya, begitupun konsumen kita teman-teman. Ya. Apalagi kalau konsumen kita adalah business to business ya, pemilik toko misalnya atau pemilik FO. Jadi kita jangan dulu berfokus ke modal teman-teman, berfokus aja dulu ke relationship kita ya, hubungan kita, akses kita ke beberapa kita cari tuh di mana aja sih tangan-tangan pertama yang memang spesialis mereka adalah pemain lelang pabrik ya teman-teman. Jadi di sisa ekspor tuh itu tadi eksklusif teman-teman. Nah mungkin sekarang ada beberapa penawaran yang seperti misalnya paket usaha. Nah, itu sih bisa aja berjalan teman-teman. Tapi kalau menurut saya itu masih di level di level basic ya teman-teman. Tingkat risikonya lebih besar ya. Apalagi kalau paket usaha itu kan biasanya tuh sistem random ya teman-teman. Jadi kita dikendalikan oleh si supplier atau penjual tadi. Kita tidak bisa punya kebebasan untuk memilih ya siapa target market kita, produknya seperti apa. Jadi kita dikontrol atau diatur oleh si supplier tadi gitu. Kalau sistem paket usaha itu yang biasanya itu kan random teman-teman. Ya. Kita tahu-tahu dapat barangnya segini dengan harga segini, itu kan mereka subsidi silang ya, yang kualitas mungkin lebih baik dicampur sama kualitas yang tidak baik, terus dirata-ratain dengan harga yang sama. Itu kalau menurut saya kurang efisien ya teman-teman. Kalau di usaha ya, kita malah nanti akan bingung sendiri gitu cara menjualnya bagaimana karena kita tidak tersegmentasi gitu. Produk yang kita dapatkan dari supplier juga kita tidak tahu seperti apa ya teman-teman. Nah kalau menurut saya untuk di bisnis sisa ekspor ini lebih baik kita jangan dulu berfokus ke produknya teman-teman. Mungkin ke relasinya dulu ya. Di mana aja nih sumber-sumber supplier-supplier tangan pertama yang bisa menyediakan produk sisa ekspor yang konsisten teman-teman dan ori. Kurang lebih seperti itu ya kuncian pertamanya. Kalau menurut saya ke sana dulu. Jadi ketika kita mempunyai relasi atau akses ke orang-orang supplier tersebut, itu potensi kita untuk menghasilkan cuan itu lebih banyak teman-teman. Dan resiko kita untuk dalam tanda kutip mengeluarkan modal yang besar itu relatif lebih kecil teman-teman. Ya, jadi pertanyaannya adalah setelah kita mengetahui aksesnya atau udah mempunyai relasi dengan para supplier, apa selanjutnya yang harus saya lakukan? Nah itu tadi kembali lagi teman-teman, petakan target market kita teman-teman. Ya, contoh misalnya kita
ya udah fix target market untuk di awal adalah bisnis to bisnis. Jadi orang-orang yang mempunyai usaha di bidang fashion teman-teman. Kalau bisa paling enak ya di industri ini adalah kepada orang-orang yang usahanya di branded sisa ekspor ini udah berjalan teman-teman. Dan sekarang akses kita dimudahkan ya dengan algoritma sosial media ya. Kita bisa search aja algoritmanya, misalnya orang-orang yang atau misalnya di marketplace ya, top seller yang mereka spesialis menjual baju branded sisa ekspor yang ori ya teman-teman. Di situ kalian bisa temukan ya siapa aja top sellernya, dengan artikel apa aja yang terlaris, harga jualnya berapa. Nah biasanya mereka itu pasti akan selalu mencari sumber-sumber supplier tangan pertamanya teman-teman. Dan kalian jangan, kita nggak usah berkecil hati ya, wah nanti kita akan kalah dengan pemain-pemain sudah berjalan. Permainannya nggak begitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya karena sisa ekspor ini per artikelnya itu limited teman-teman. Jadi sebenarnya siapa cepet-cepetan gitu atau pinter-pinter kita akses ke si sumber tangan pertamanya itu. Sebenarnya lebih ke situ sih teman-teman ya. Nanti saya akan bahas lebih mendalam lagi strategi Jitu ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan produk sisa ekspor ini langsung dari tangan pertama supaya kita menjadi prioritas ya teman-teman. Gimana caranya kita bisa bersaing dengan pebisnis yang fokus di industri ini ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa berkompetisi dengan sesama pebisnis baju brand sisa ekspor ya teman-teman. Supaya bisa mendapatkan produk-produk baju brand sisa ekspor yang eksklusif tadi ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu ya.